Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Inilah berita Injil yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita belajar dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, kami butuh firman-Mu saat ini sebagai pelita menerangi jalan hidup kami. Kami sadar tanpa Tuhan, hidup kami tak berarti. Tanpa firman-Mu, kami bisa tersesat. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan hikmat-Mu. Kami percaya dengan kuasa-Mu, firman Tuhan ini mudah kami pahami dan menjadi penuntun dalam menempuh kehidupan ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang didasarkan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Agar kita memahami tema ini dan menangkap pesannya, melalui khotbah ini saya akan menjelaskan apa itu berita Injil, mengapa disebut kepastian yang kokoh, bagaimana pokok pikiran teks 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, apa pesan bagi kita, dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari dalamnya. Sekarang mari kita ikuti ulasannya. Jemaat sekalian, Injil adalah sebuah kata yang diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, evangelion, artinya kabar baik. Ketika kata evangelion ini mau diterjemahkan ke bahasa Arab, kata yang digunakan dalam bahasa Arab adalah Injil. Kata Injil ini kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kita menggunakan kata Injil. Jadi berita Injil adalah berita kabar baik. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah apa kabar baiknya? Kabar baiknya, dosa manusia itu telah ditebus. Allah mengampuni dosa kita. Hutang dosa dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Manusia dapat kembali mengenal Allah dengan benar dan beroleh jaminan masuk sorga. Itulah berita Injil. Itulah kabar baik bagi kita. Berita tentang karya penyelamatan Allah sejak zaman Perjanjian Lama, dan puncaknya adalah Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit dalam kemuliaannya. Dengan percaya Yesus kita beroleh jaminan tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita Injil disebut dalam tema kita adalah sebuah kepastian yang kokoh. Kepastian adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau pasti akan terjadi. Contoh sederhana begini, saat orang Majus melihat bintang di timur, mereka mempercayai pesan di balik bintang itu tentang kelahiran seorang raja. Mereka percaya tentang hal itu dan mereka mengikuti bintang itu. Dan hal itu benar-benar terbukti. Jadi, jika berita Injil disebut sebuah kepastian, itu berarti berita Injil itu benar-benar terjadi dan yang dijanjikan itu pasti akan terjadi. Firman menjadi manusia, itulah Yesus. Itu adalah fakta. Dia bermujizat, dia dibunuh, dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, lalu naik ke sorga. Itu adalah fakta. Dia datang menebus dosa manusia, memberikan jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Itu pun adalah fakta. Benar-benar terjadi dan terbukti benar. Inilah berita Injil yang pasti dan kokoh. Artinya berita Injil yang terpancang kuat di hati orang-orang yang berimankan Kristus. Berita Injil yang tidak mudah rubuh, yang tidak mudah rusak, sehingga mendatangkan ketenangan bagi setiap pengikut Yesus Kristus. Saudara, kitab 1 Tesalonika merupakan kitab yang tertua dalam Perjanjian Baru. Kitab ini ditulis tahun 50 sampai tahun 51 Masehi. Dan yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Itu ditulis dari kota Korintus selama perjalanan penginjilannya yang kedua. Surat ini ditulis bagi jemaat yang berada di kota Tesalonika, sebuah kota yang berpenduduk banyak dan makmur, bagian dari kerajaan Romawi kala itu. Tesalonika berada di tanah Makedonia, benua Eropa. Mengapa penduduk kota ini makmur? Setelah ditelusuri, ternyata penduduk kota ini hidup di sebuah kota yang terletak di jalan raya yang menghubungkan Roma dengan benua Asia. Nah, di kota ini terdapat juga pelabuhan alami yang terletak di Laut Aegean. Paulus dan Silas pernah mengunjungi kota Tesalonika. Hal itu dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi tidak lama berselang, Paulus dan Silas diusir oleh para pemimpin Yahudi. Nah, setelah mereka pergi, Paulus mengutus Timotius untuk melayani di kota Tesalonika. Dari Timotius inilah Paulus mendapatkan banyak informasi tentang kehidupan jemaat di kota Tesalonika. Teks 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu terdiri dari 3 pokok pikiran. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 berisi penulis dan salam dari si penulis. Ini merupakan ciri khas dari Paulus dalam menulis surat. Dia menyebutkan namanya, juga nama dari 2 rekan sepelayanannya, yaitu Silvanus atau yang juga disebut Silas dan Timotius. 3 orang ini merupakan pemberita Injil yang hebat, pemberita Injil yang handal. Paulus, seorang yang berpendidikan tinggi, murid langsung dari seorang rabi di Yerusalem yang bernama Gamaliel. Gamaliel adalah seorang guru yang tersohor kala itu. Paulus, selain menjadi murid Gamaliel, dia juga adalah seorang yang sangat tekun mendalami isi kitab suci, karena dia termasuk dalam kelompok orang Farisi yang sangat menjunjung tinggi kesalehan. Itulah Paulus. Nah, Silvanus atau Silas, rekan sepelayanan Paulus, itu dipilih oleh para rasul, penatua-penatua, dan jemaat untuk membantu Paulus melayani orang-orang non-Yahudi. Sedangkan Timotius dalam banyak hal, dia disebut sebagai rekan sepelayanan Paulus. Timotius ini pernah menjadi pemimpin di jemaat Efesus
Tetapi kemudian dia ditugaskan oleh Paulus untuk melayani jemaat yang ada di kota Tesalonika. Dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-6, kita membaca Timotius diutus oleh Paulus pergi melayani ke jemaat Tesalonika. Tesalonika adalah nama sebuah ibu kota provinsi Makedonia dari kerajaan Romawi kala itu. Penduduknya menyembah berhala. Paulus dan teman-temannya menginjil di sana, melakukan tugas penginjilan itu dengan terencana dan dengan semangat yang tinggi. Hasil akhirnya, banyak orang di kota Tesalonika yang menerima pengajaran Paulus dan mereka pada akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pokok pikiran yang kedua, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Paulus mengucap syukur kepada Allah. Mengapa Paulus mengucap syukur? Perhatikan ayat 3. Ada 3 hal yang menjadi pemicunya. Yang pertama, iman. Paulus mengingat pekerjaan iman jemaat. Orang-orang yang berada di jemaat Tesalonika adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menjaga memelihara iman mereka. Bahkan demi mempertahankan iman mereka, jemaat berani mengambil resiko, bahkan kehilangan nyawa, mempertahankan iman mereka. Yang kedua, usaha kasih. Sekalipun jemaat diperlakukan tidak baik, mereka tetap menunjukkan kasih lewat perbuatan baik mereka. Yang ketiga, ketekunan pengharapan. Sekalipun kehidupan jemaat sedang sulit, mereka tetap berpengharapan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Paulus pun meneguhkan jemaat dengan mengatakan bahwa Yesus telah memilih mereka. Orang Tesalonika yang berimankan Kristus Yesus disebut oleh Paulus sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Menjadi Kristen bukan pilihan kita, tetapi pilihan Allah. Itu adalah kasih karunia Allah. Pokok pikiran yang ketiga, 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Jemaat menjadi teladan. Paulus mengawali penjelasannya tentang Injil yang ia beritakan. Injil itu ternyata bukan sebatas kata-kata. Memberitakan Injil bukan sebatas berkhotbah seperti ini, tidak. Memberitakan Injil bukan sebatas mengajar seperti ini, tidak. Sebab mempengaruhi orang dengan kata-kata, apa bedanya dengan pidato? Memberitakan Injil jangan dipahami hanya sebatas itu. Sebab jika dipahami hanya sebatas itu, pemberitaan Injil bisa menjadi lip service, hanya ngomong doang. Memberitakan Injil, Paulus sebutkan dalam ayat 5 bacaan kita saat ini. Beritakan itu dengan kekuatan Roh Kudus. Memberitakan Injil tidak hanya dengan kekuatan sendiri. Memberitakan Injil tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran sendiri. Kekuatan Roh Kudus itu yang pertama dan yang terutama bagi seorang yang menjalankan tugas sebagai pemberita Injil. Jika kita memeriksa lebih dalam lagi, dalam teks Yunani, kekuatan oleh Roh Kudus itu disebut in dunamei kai en pneumati hagioi. Arti harfiahnya dengan kuasa dan di dalam Roh Kudus. Kata kuasa atau kekuatan di sini tidak menunjuk pada kekuatan fisik, tetapi power dari Allah. Kekuatan dari Allah. Kesadaran ini harus ada pada kita, sehingga kita mengawali pemberitaan Injil dengan doa dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk memproteksi diri kita agar menjadi teladan bagi dunia. Kita bisa saja gagal jika kita memberitakan Injil hanya mendasarkannya pada kekuatan kita, hanya mendasarkannya pada kepintaran kita. Dan ada banyak kisah tentang hal itu, orang-orang yang gagal memberitakan Injil. Dengan kesadaran ini, segala kekuatan kita, kepintaran kita, dan pengetahuan kita itu tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Dalam ayat 6, Paulus menyebut jemaat telah menjadi penurut kami
dan penurut Kristus. Itu dikatakan oleh Paulus di sini. Mengapa? Karena dalam penindasan yang berat, yaitu penindasan dari pihak penguasa Romawi kala itu, jemaat Tesalonika tetap bertahan, jemaat Tesalonika tabah menghadapinya, mereka tetap bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kekuatan itu oleh Paulus disebut berasal dari Roh Kudus. Jadi jika engkau punya pergumulan hidup yang hebat, punya masalah yang besar, lalu engkau punya kekuatan untuk menghadapi semuanya itu, kekuatan itu bersumber dari Roh Kudus. Saudara, banyak orang tidak menyadari hal ini. Buktinya kita masih berjumpa dengan orang Kristen yang banyak mengeluh. Ini cara hidup yang memalukan. Seolah Roh Kudus itu tidak ada, Roh Kudus itu mati, Roh Kudus itu tidak beserta kita. Bertobatlah dari cara hidup yang sedemikian ini. Karena jemaat berani ambil resiko. Jemaat yang berada di kota Tesalonika berani ambil resiko, menanggung penderitaan. Apa yang terjadi? Jemaat menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Dan bukan hanya di sana, dalam ayat 8 disebutkan teladan jemaat itu telah menyebar luas kemana-mana. Saya senang membaca kalimat ini. Ternyata ada jemaat yang diakui oleh seorang rasul yang besar menjadi teladan bagi banyak orang. Ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi jemaat-jemaat dewasa ini. Spirit misioner, jemaat yang bersaksi dan menjadi kesaksian, sudah saatnya dibangkitkan dan dihidupkan kembali di era sekarang ini. Dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10 kita membaca ada 4 teladan jemaat di sini. Yang pertama, teladan melayani pelayan Tuhan. Yang kedua, teladan meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, teladan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang keempat, teladan menantikan kedatangan Kristus kembali. Paulus menegaskan di sini, Kristus Yesus yang mati dan bangkit dan yang akan datang kembali itu adalah penyelamat. Menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Kata murka di sini dalam ayat 10 diterjemahkan dari kata Yunani orges. Orges artinya gusar. Seperti seorang raja yang sedang berada di puncak kemarahannya. Saudara, ini menggambarkan betapa hebatnya hukuman atas orang-orang yang tidak percaya. Betapa mengerikannya hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena itu berbahagialah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tidak akan mengalami hukuman kekal ini. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, jalanilah kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita melihat kehidupan ini dalam perspektif Allah, dalam sudut pandang Allah. Ini yang Paulus perlihatkan kepada kita. Dia mengucap syukur ketika melihat jemaat Tesalonika beriman, memiliki kasih dan berpengharapan. Kita pun dapat berlaku sama. Ada banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Paling kurang kita sadar bahwa nafas kehidupan ini bersumber dari Tuhan. Karena itu kurangilah mengeluh, perbanyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, menjadi Kristen itu ternyata bukan pilihan kita. Menjadi Kristen itu adalah pilihan Allah bagi kita. Kasih karunia Allah bagi kita. Karena Allah menghendaki kita selamat adanya dan memasuki rumah Bapa yang Dia janjikan bagi kita. Jadi menjadi pengikut Kristus itu adalah pilihan Allah semata. Itu adalah kasih karunia Allah. Yang ketiga, pemberitaan firman itu bukan hanya lewat kata-kata. Pemberitaan firman itu melalui kehidupan kita. Kehidupan yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jangan tergoda mengandalkan kepintaranmu. Jangan tergoda mengandalkan kekuatanmu. Jangan tergoda mengandalkan kekayaanmu. Sebab semuanya itu akan berlalu. Andalkan kuasa Tuhan, maka berita Injil itu berkembang dengan baik. Yang keempat, jangan takut menderita karena berada di jalan yang benar. Sebab Roh Kudus
akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi tantangan dan pergumulan di dalamnya. Orang yang memiliki pemahaman yang sedemikian ini, dia tidak akan goyah menghadapi tantangan sehebat apapun. Yang kelima, jadilah jemaat yang misioner, jemaat yang bersaksi tentang Yesus Kristus dan menjadi teladan bagi dunia. Apakah jemaat sekarang telah menjadi jemaat yang misioner? Kita tentu prihatin ketika melihat ada gereja yang hanya berfokus pada dirinya sendiri dan kurang melihat yang di luar dirinya. Akibatnya banyak gereja sibuk mempercantik diri dan kurang peduli dengan jemaat di luar dirinya. Kita menjadi narsis, hanya peduli dengan diri kita sendiri, hanya melihat ke dalam gereja kita sendiri. Kita kurang melihat keluar, kita kurang peduli dengan yang di luar diri kita. Gereja yang tidak bermisi bukanlah gereja. Kita merindukan jemaat kita seperti jemaat di Makedonia. Walaupun jemaat ini berkekurangan, walaupun jemaat ini bukan jemaat yang kaya, tetapi jemaat ini dapat menyisihkan sebagian dari apa yang mereka miliki untuk membantu jemaat yang ada di kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah datang menjumpai manusia. Dia memberikan hidupnya demi keselamatan manusia. Itu berarti kita yang adalah pengikut Kristus mengikuti teladan Yesus. Kita terpanggil untuk keluar, mencari dan memberi kehidupan kepada yang membutuhkan. Menjadi pribadi yang misioner, menjadi gereja yang misioner, gereja yang bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi gereja yang peduli juga dengan gereja yang lain. Inilah pelajaran yang dapat kita petik dari teks 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Menjadi seperti jemaat di Tesalonika yang bertekun dalam iman, menjalani kehidupan dalam kasih dan selalu berpengharapan. Amin.